Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnita Alfira Fahmi, NPM 1901080014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi genetik. Jadi materi genetik itu terdiri dari gen, DNA, dan juga kromosom. Nah, sebelum ke penjelasan lebih dalamnya, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai apa sih itu gen, DNA, dan kromosom. Jadi, yang pertama dari gen. Nah, jadi gen itu merupakan kode-kode pembawa sifat. Nah, gen ini merupakan bagian dari DNA atau terdapat di dalam DNA. Nah, DNA sendiri itu merupakan dua rantai panjang polinukleotida yang saling berikatan. Jadi, gen dan DNA itu terdapat di dalam kromosom. Nah, jadi, kromosom itu apa sih? Nah, jadi, kromosom ini merupakan struktur yang ada di dalam nukleus atau inti sel yang mengandung materi genetik. Jadi di setiap kromosom itu dia mengandung yang namanya rantai DNA. Nah, di dalam DNA itu kan tadi terdapat gen ya. Jadi gen inilah yang membawa sifat keturunan nantinya. Nah, setelah pengenalan awal dengan gen, DNA, dan kromosom, sekarang saya akan menyampaikan nih mengenai hubungan dari ketiga materi genetik ini. Jadi, hubungan dari gen, DNA, dan kromosom. Nah, jadi di sini sudah ada gambar, bisa dilihat bahwa di situ ada dua rantai panjang yang mana dua rantai panjang itu yang disebut dengan DNA. Nah, di setiap rantainya itu kan terdapat tersusun dari banyak nukleotida, nukleotida yang mana nukleotida itu tersusun dari fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Jadi di setiap rantainya itu terdapat basa nitrogen yang nantinya dia itu akan berkaitan membentuk kode-kode genetik pembawa sifat. Jadi yang di dalam setiap rantai itu terdapat banyak nukleotida, makanya disebut rantai polinukleotida, dan di situ kan ada dua, makanya dia disebut dua rantai polinukleotida. Nah, kemudian dua rantai DNA yang panjang ini nantinya dia akan dimampatkan atau dipadatkan karena terlalu panjang ya. Jadi akan dimampatkan dengan cara berikatan dengan protein histon. Nah, jadi dia nantinya akan berikatan dengan protein histon. Nah, kemudian histon ini akan menggulung rantai DNA yang mengandung gen-gen tadi eh, akan digulung oleh protein histon menjadi lebih padat. Nah, DNA dan histon ini akan membentuk suatu anyaman atau manik-manik yang disebut nukleosom. Nah, nukleosom ini nanti akan diuraikan kembali menjadi eh, kayak benang-benang halus yang mengandung DNA yang disebut kromatin. Nah, karena benang-benang kromatin ini tadi terlalu panjang, maka dipadatkan kembali membentuk yang namanya kromatid. Nah, kromatid ini akan disatukan oleh sentromer untuk membentuk yang namanya kromosom. Nah, jadi di dalam kromosom itu terdapat banyak untayan DNA yang dimana dia itu mengandung gen yang untuk mewariskan sifat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi genetik. Jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.